Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Sintari, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Perbankan Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Sepanjang 2020, pandemi membuat jutaan pekerja harus kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitas usahanya atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistik dalam survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 menunjukkan COVID-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 29,12 juta orang atau 14,28% dari 203,97 juta orang penduduk usia bekerja berdampak pandemi. Jumlah pengangguran meningkat sejumlah 2,6 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Jumlah pekerja formal turun 39,53% menjadi 50,77 juta orang dari total 128,45 juta penduduk yang bekerja. Pendapatan semasa Covid kayak apa? Menurun, Biasanya berapa? biasanya 5 juta, Kalau sekarang? sekarang 1,5 juta, 1 juta malahan. Sekarang paling tuh ataupun sekali-sekali kadang-kadang 200 enggak maksudnya memang agak kurang ya, Iya. enggak menurun lah. Kalau pendapatan semasa Covid gimana Pak? Menurun atau meningkat? Agak menurun. Agak menurun. Biasanya berapa? Perharinya misalkan? Harinya bersihnya yang mendapat 300. Kalau sekarang? sekarang 200. 200 palingan gitu ya Pak? Itu kalau udah bersih atau kita bayar lagi ke pihak pemilik airnya? Berapa biasanya Pak? Untuk satu ininya mungkin satu jeragan atau satu becaknya kita setor ke pemilik? Kita kan becaknya 15 Oh kasih ke ini. Saat ini semua lapisan masyarakat diminta untuk menerapkan pola adaptasi baru di tengah pandemi COVID-19 yang disebut new normal. Setelah sebelumnya diberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, masyarakat dituntut untuk tetap produktif di era new normal. Sebagai langkah untuk menjaga produktivitas namun tetap aman, salah satunya masyarakat bisa melakukan budik damber, budidaya ikan dalam ember sebagai ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Budik damber adalah budidaya ikan dalam ember yang bisa dilakukan oleh setiap keluarga atau masyarakat walaupun hanya memiliki lahan yang kecil. Budik damber dengan metode aquaponik merupakan metode membudidayakan ikan dan sayuran dalam ember dengan cara sederhana dan modal yang terjangkau. Jika biasanya ikan dibudidayakan di kolam atau empang yang harus memerlukan lahan yang luas, akan tetapi dengan adanya penemuan teknik pertanian dan perikanan yang sederhana, yaitu budik damber dengan metode aquaponik ini, diharapkan bisa membantu menghadapi permasalahan saat ini di masa pandemi COVID-19. Masyarakat yang tinggal di perdesaan maupun di perkotaan dapat memanfaatkan lahan perkarangan yang tidak terlalu luas untuk membudidayakan ikan sekaligus bercocok tanam dengan metode aquaponik. Sehingga masyarakat tak perlu lagi cemas akan pemenuhan kebutuhan protein hewani dan sayuran bagi keluarga di masa pandemi COVID-19. Budik damber dengan metode aquaponik dapat dilakukan dengan bahan yang ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan ember bekas, aqua gelas bekas, dan sayuran sisa rumah tangga seperti kangkung, bayam, dan yang lainnya. Adalah singkatan dari budidaya ikan di dalam ember. Budik damber termasuk sistem aquaponik. Sistem aquaponik adalah sistem yang memadukan antara pemeliharaan ikan dan pemeliharaan sayuran di dalam satu wadah. Nah, budik damber muncul karena memang lahan untuk perikanan dan lahan untuk pertanian sudah semakin sempit. Jadi
Yang tersisa di teras rumah kita, di halaman rumah kita hanya tinggal 1 meter, 2 meter persegi. Untuk itulah sistem Budik Damber kita ciptakan agar walaupun lahan kita sempit, kita tetap bisa memproduksi ikan dan memproduksi tanaman, sayuran dari rumah. Dalam median Budik Damber atau budidaya ikan dalam ember ini memiliki 2 produksi, yaitu yang pertama bisa kita melakukan penanaman sayur, kemudian yaitu budidaya ikan dalam ember tersebut. Yang kami kelola dalam budidaya ikan dalam ember ini yaitu ikan lele. Yang pertama, fase tahap 21 hari pertama kita dapat memanen daripada sayur kangkung. Yang kedua, baru 3 bulan kemudian baru memanen daripada ikan lele yang kita budidayakan. Budidaya ikan dalam ember ini sudah banyak digandrungi di wilayah seluruh Indonesia, ya, termasuk kita di Kota Langsa ataupun di sekitaran tempat tinggal saya. Selain ekonomi, praktis, ya. Aquaponik ini diharapkan dapat membantu ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Dan tidak hanya itu, namun juga dapat menjadi suatu usaha di masa pandemi. Maka, Budik Damber tidak hanya membantu sebagai ketahanan pangan keluarga saja, namun juga dapat menjadi ladang pendapatan di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat semuanya. Dan ingat, mengetahui saja tidak cukup, kita harus menerapkan. Keinginan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Dan usia terlalu ringkas untuk dilakukan tanpa melakukan perubahan. Saya Mary Sintari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.